Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Di kesempatan ini saya akan menceritakan, yaitu masih surah Al-Baqarah ayat 2, ayat satunya yaitu Alif Lam Mim, ayat satunya yaitu lafaz Alif Lam Mim, dan ayat 2-nya yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu, ini kitab. Hadzal kitab, ini kitab. Maksudnya kitab yang suka dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu namanya kitab ini kitab Al-Quranul Karim, Quran yang dimuliakan, yang maknanya jauh dari jangkauan otak manusia biasa. Jadi maknanya itu enggak sembarangan menterjemahkan, enggak sembarangan menafsirkan. Dalam kitab Jalalain juga yang menafsirkan itu para ulama yang sudah paham, yang sudah hafal Al-Quran dan sudah paham banyak ribu-ribu hadis, dan berijtihad, berdoa istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menafsirkan atau memaknai Al-Quran, karena harus ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaknai maksudnya Al-Quran, karena maknanya jauh dari jangkauan otak manusia biasa. Harus ulama yang sudah ma'rifat. Saya juga ini membaca dari Al-Quran yang tafsirnya tafsir Jalalain. Jadi dzalika itu maknanya ini, dzalikal kitabu, kitab itu yaitu yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca, yang suka dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang namanya ini Al-Quran. Bahwa la roiba fi, la roiba aisaku, artinya gak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini Al-Quran, di dalamnya ini gak ada keraguan lagi. Artinya ini Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pencipta
langit dan bumi. Diturunkan, diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melewati malaikat Jibril yang diturunkan dari langitnya, dari Allahnya ke langit, langsung dari langit ke Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril, nggak dilangsungkan, nggak sekaligus satu Quran, tapi dicicil, dituntut menurut kejadian mana ada yang disebut nuzul. Jadi ayat nuzulnya gitu, tentang surat apa yang diturunkan waktu itu. Ada kejadian, setiap ada kejadian maka ayat Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril secara bertahap, enggak sekaligus. Dan Al-Quran itu dihafal sama sahabat, banyak sahabat yang menghafalnya dan menulisnya. Waktu dulu ditulis, ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di pelapa kurma, ada yang ditulis di macam-macam kulit kayu, kulit apa aja. Dulu belum ada kertas zaman Nabi Muhammad. Dulu Quran dihafal, sampai sekarang juga Quran itu banyak yang dihafal, banyak yang menghafal, dan yang menghafalnya juga itu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak anak kecil yang usia 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Yang dewasa juga, yang umur udah 40 tahun, 30 tahun sudah kalah oleh anak kecil. Anak kecil sudah hafal ayat-ayat Al-Quran, sedangkan banyak orang yang sudah dewasa, sudah banyak punya umur, tidak hafal sama Al-Quranul Karim. Itu adalah tanda-tanda, ciri-ciri mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, dan ini Al-Quran bukan hanya umat muslim saja, tapi ini buat seluruh manusia, karena ini Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi seluruh manusia supaya percaya, beriman bahwa Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kitab yang dahulu difirmankan kepada nabi-nabi yang dahulu, yaitu kitab yang harus diimani itu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Quran, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil, Taurat, dan Zabur itu harusnya diimani
nggak harus diamalkan, karena di Al-Quran sudah sempurna. Tauratnya ada, Zaburnya ada, Injilnya ada. Jadi bukan menjiplak, ini Al-Quran bukan menjiplak dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, tapi ini gabungan dari kitab yang 4 yang harus diimani, ada semua di dalam Al-Quran. Sama seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, yaitu di dalamnya banyak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari umat dulu zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, yang mana nabi yang harus diimani itu ada 25 nabi. Yang pertama dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, nabi yang ke-25. Yang terakhir sesudah Nabi Muhammad, kata Allah, tidak akan ada nabi karena nabi terakhir sampai hari kiamat, sampai turunnya, sebelum kiamat turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam akan membenarkan yaitu Al-Quran dan meneruskan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran dari Al-Quran. Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quran diturunkannya di Arab dan bahasanya juga bahasa Arab, dan sampai sekarang juga bahasanya bahasa Arab, enggak dirubah. Maknanya, artinya terjemahannya banyak, tapi Al-Qurannya ada, masih ada. Jadi kalau bahasa Arabnya, Al-Qurannya itu yang bahasa Arab itu masih ada. Jadi kalau ada kesalahan dalam menerjemahkan dalam Al-Quran, itu bisa dilihat dari kata Arabnya, kata aslinya, kata Arabnya. Dan ini Al-Quran dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir masanya. Ini Al-Quran gak akan bisa yang ada merubah ini Al-Quran, lafaz Al-Quran, karena banyak yang hafal. Tapi ini ada masanya sampai masanya dekat ke hari kiamat. Kalau udah dekat ke hari kiamat, maka Al-Quran ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hurufnya itu bakal hilang, gak ada kalau udah habis masanya. Semua umat, semua manusia akan terkejut ketika melihat Al-Quran gak ada tulisannya, gak ada hurufnya. Itu sudah tanda mau kiamat, dekat kiamat, kalau Al-Quran itu sudah nggak ada hurufnya. Sekarang kita mumpung masih hidup, masih diberi kesempatan, Al-Quran masih ada hurufnya, maka kita harus mengimani ini adalah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya tidak ada keraguan-raguan lagi. Al-Quran kalau di segi kesehatan diperiksa oleh dokter gak ada salahnya, sama itu benar. Kalau dari segi sains
bumi ini, langit ini, kalau dibuktikan nggak ada salahnya, benar, karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak ilmu dari Al-Quran yang harus diambil jadi pedoman hidup, pedoman untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Semoga ceramah singkat ini bermanfaat. Saya hanya ngadres sendiri di depan kamera. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.